Tu man teici, ka jūs viņu Ārzemnieku sakot. labāk sakapājam viņa gabu. Hai teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Samuel Streppel. Film buatan Belgia yang dirilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan kisah seorang pemuda yang pergi ke daerah terpencil di ujung Eropa Timur untuk mencari keberadaan ayahnya yang belum pernah ia temui. Tapi sial, bukan bertemu sang ayah, ia malah disiksa dan diperlakukan sangat kejam melebihi binatang oleh orang yang tidak ia kenal. Apakah ia mampu keluar dari situasi itu? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seekor binatang berkaki empat yang sangat imut yang kita sebut saja dengan inisial B. Kabur dari kandang yang ingin hidup bebas. Sang pemilik memanggil-manggil B tersebut agar kembali pulang. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Samuel sedang dalam perjalanan untuk mencari ayahnya yang bernama Letchis. Sempat ia menanyakan ke orang lewat, tapi nggak ada yang mengenal ayahnya. Apalagi penduduk setempat kurang mengerti bahasa Inggris. Saat ia melanjutkan perjalanan, ia melihat foto ayahnya terbang mengawang di atas bangku mobil. Dan ini membuatnya nggak fokus melihat jalan, akhirnya ia pun menabrak babi imut tadi. Setelah ia cek, ternyata babi yang ia tabrak masih hidup. Dan karena kasihan dan tanggung jawab, ia pun membawa babi tersebut ke mobilnya. Saat malam hari, ia mencoba mampir ke sebuah rumah. Tapi setelah ia panggil, nggak ada orang yang muncul. Akhirnya ia pun lanjut jalan. Tapi pada saat itu ia melihat anak babi nggak bergerak lagi. Karena menganggap babi tersebut telah mati, ia pun kemudian menguburkannya. Saat ia menggali tanah, ia terpergok pemilik babi yang kemudian menjerit. Ternyata babi tersebut masih hidup. Berarti babi tadi hanya tidur. Setelahnya, Sam kembali membawa babi tersebut ke mobil. Yang kemudian pemilik babi tersebut tiba-tiba muncul dan komplain karena Samuel mengemudi dengan tidak hati-hati. Awalnya Sam gak ngerti dengan bahasanya, tapi ternyata gadis tersebut bisa bahasa Inggris dan mengatakan kalau babi adalah uang. Dan karena rasa tanggung jawab, Sam pun akhirnya menawarkan diri untuk mengantarkan gadis tersebut pulang. Sesampai di rumah, ternyata babi tersebut udah sehat dan langsung masuk ke kandangnya. Sam pun dijamu, diberikan makanan dan minuman oleh gadis pemilik babi tersebut yang bernama Kirke. Yang akhirnya malam itu mereka pun saling berkenalan. Tidak lupa, Sam menanyakan apakah gadis itu mengenal Letchis sang ayah yang selama ini ia cari. Tapi Kirke ternyata tidak mengenalnya. Letchis? You know him. Kemudian Kirke menyiapkan tempat tidur untuk Sam menginap malam itu. Di sini juga diketahui kenapa Kirke pandai bahasa Inggris, karena almarhum ibunya dulu adalah guru bahasa Inggris. Kirke mengatakan ke Sam agar tinggallah selama yang kamu suka. Banyak kamar dan makanan di sini. Tetapi Sam mengatakan kalau ia akan pergi esok pagi. It's very kind, but I gotta keep going anymore. Malam itu Sam pun tidur dalam keadaan bugil dan ia benar-benar merasa nyaman. Lagian si Sam di rumah orang tidur gak pakai celana. Jangan ditiru ya. Kirke ternyata sangat terkesan ke Sam pada pandangan pertama dan menganggap kalau Sam adalah hadiah dari ibunya yang telah mati. Saat ia tahu kalau Sam besok pagi akan pergi, hatinya pun terasa hancur dan sedih. Kemudian Kirke memikirkan bagaimana caranya agar Sam tetap tinggal. Esok paginya, saat bangun, Sam sangat kaget karena mendapati Kirke datang bersama dengan ayahnya dan seorang pemuda bernama Jancho. Kirke meminta ke ayahnya agar Sam bisa tetap tinggal. Sam sempat menanyakan apa yang terjadi, tapi Jancho langsung memukul Sam hingga pingsan. Setelahnya, Sam dimasukkan ke kandang babi dan lehernya diikat dengan rantai dengan kondisi telanjang bulat. Jancuk menyarankan agar Sam dipotong dan dijadikan makanan babi.
Ayah Kirke mengatakan kalau orang asing itu milikku dan akan kulakukan sesukaku. Jancuk terlihat gak senang ke Sam, dikarenakan ia sangat cemburu. Jancuk selama ini sangat menyukai Kirke dan selalu ingin mengajaknya menikah, tapi Kirke gak mau. Jancuk pun menghajar Sam, orang asing yang gak tahu apa-apa. Kasian sekali Sam tiba-tiba dirantai dalam kandang babi. Sam terus saja meronta-ronta agar ia dibebaskan. Dan karena ia merasa kesal, ia pun meludahi Kirke. Ayah Kirke yang melihatnya langsung menghajar Sam. Sampai Sam benar-benar gak berdaya. Esok paginya, Sam benar-benar diberikan makanan babi. Tapi ia gak mau dan menendang makanan itu terus mengatakan kalau aku bukan babimu. Ayah Kirke sempat mau memukul Sam, tapi dihalang-halangi oleh Kirke. Kirke mengatakan ke Sam jika ingin senang maka harus patuh. Malamnya, saat terbangun ia mendapati makanan manusia di sebelahnya. Sam yang kelaparan segera mau mengambil makanan itu, tapi karena rantainya terlalu pendek, ia pun gak bisa menggapainya. Dan karena ada bunyi piring, babi pun kemudian datang memakan makanan itu. Aduh, nasib. Esok paginya, ada orang yang menemui Sam, yaitu Wilhelm dan Mark bersaudara. Yang mereka berdua juga adalah tuannya Jancuk. Sam langsung meminta tolong ke orang tersebut agar membantunya untuk melepaskan rantai yang mengikatnya. Tapi Mark dan saudaranya ternyata punya maksud lain, yaitu ingin membeli Sam untuk dijadikan budak menggarap pertanian mereka. 8 babi dan Sam akan ditukar dengan setengah ton pakan ternak. Waduh. Tapi ayah Kirke nggak mau menjual Sam karena menganggap Sam diutus Tuhan untuk datang ke tempatnya dan ia nggak mau Tuhan tersinggung. Malamnya Jancuk datang dan berniat mencuri Sam. Hal ini ia lakukan agar Kirke bisa jauh dari Sam, dan ini juga suruhan tuannya yang gagal membeli Sam. Tapi ternyata Kirke terbangun dan mendapati mereka telah kabur. Kirke mengejar dengan sekuat tenaga. Begitu juga Sam lari kencang untuk dapat kabur. Tapi akhirnya Jancuk berhenti dan mengatakan ke Kirke kalau Sam bakal mengituimu. Kirke pun memukul Jancuk yang akhirnya mereka berkelahi. Sam pun berhenti karena mendengar suara serigala dan mendengar juga kalau Jancuk dan Kirke berkelahi. Saat Jancuk hendak memotong hidungnya Kirke, Sam pun datang menyelamatkannya. Inilah seorang lelaki, walaupun wanita itu selalu menyakiti dan menyiksanya, tapi ia nggak akan membiarkan perempuan itu terluka dan akan tetap membelanya. Dan kemudian datang ayahnya Kirke menembak dengan senapan. Jancuk pun dimaki dan disuruh pergi. Karena telah menyelamatkan Kirke, mulai hari itu Sam diberi makan makanan yang lebih enak dan juga dipakaikan celana. Sam sempat menanyakan ke Kirke kenapa mengikatnya, tapi Kirke tidak memberikan jawaban yang pasti. You offered me the ride. Never asked for that. Tricked me. You drank my vodka. I forced you to. Sam diberi rantai yang lebih panjang agar bisa bekerja membersihkan kandang babi dan sekalian memandikan babi. Beberapa lama Sam di sana, dan karena ia pun rajin, kemudian ayahnya Kirke memberikan Sam rantai yang lebih panjang agar Sam bisa membantunya bekerja di sekitaran rumah. Ia sempat kaget saat pintu dibuka dan cahaya matahari masuk, karena ia cukup lama nggak pernah melihat dunia luar. Pekerjaan pertama di luar rumah adalah menjagal babi dengan cara memukulkan palu ke kepala babi.
Tapi Sam gak berani melakukannya, yang babi itu untuk acara pesta besok malam. Tapi Sam tetap gak mau melakukannya. Akhirnya ayah Kirke sendiri yang melakukannya. Dan kemudian datang babi kecil yang ditabraknya dulu seperti bisa bicara kalau babi yang mereka bunuh adalah ibunya. Sam pun lari ketakutan karena mendengar babi tersebut bisa bicara. Karena besok akan ada acara pesta, Sam pun dimandikan Kirke. Sam akan dipamerkan di pesta nanti sebagai budak. Semua bagian tubuh pun disabun sama Kirke tanpa kecuali, sampai bersih. Bend over. Have to wash yourself from time to time. Sets a good example. Di pesta hari itu, Sam pun diperkenalkan dengan para tamu dan ikut makan babi bersama tamu lainnya. Kirke juga mengajak Sam menari malam itu. Itu membuat Jancuk sangat geram. Saat tuannya menemui Jancuk, Jancuk memaki Samuel dan meminta agar tuannya mau menikahkannya dengan Kirke. Tuannya merasa tersinggung dan diatur-atur oleh Jancuk. Kemudian Jancuk disuruh bertingkah seperti anjing. Awalnya Jancuk gak mau, tapi karena takut akhirnya ia pun menuruti. Dan tuannya meminta Jancuk agar mulai hari ini berbicara dengan bahasa anjing. Malam itu, Sam menemukan mobilnya. Dan saat ia memutar kunci kontaknya, lampunya menyala pas di depan Kirke. Kirke pun berteriak mengatakan orang asing ini mau kabur. Ini membuat Sam ditangkap. Padahal Sam belum ada niat kabur karena ada rantai di lehernya. Sam pun dicambuk. Alih-alih menemukan ayahnya, Sam malah menemukan wanita pertama yang menyakitinya. Esoknya, sisa babi Kirke pun dijual. Dan tanpa diduga, babi kecil yang kemarin memberikan tang ke Sam untuk bisa melepaskan rantai yang mengikatnya. Di saat mereka mencari babi yang belum masuk, saat itulah Sam menyelinap masuk ke mobil yang akan membawa para babi. Hari itu, Sam akhirnya bisa kabur dari tempat itu. Tapi entah apa yang terjadi, mobil yang mereka tumpangi malah mengalami kecelakaan. Sam pun lari ke arah hutan diikuti oleh para babi. Di rumah, Kirke yang akan memberi makan Sam menjerit karena mendapati Sam sudah tidak ada. Kirke pun menangis sangat sedih karena orang yang ia cintai telah pergi. Di tempat lain, Sam terus saja berlari di tengah hutan agar semakin jauh dari desa Kirke. Tapi ia malah terperosok masuk ke dalam lubang jebakan. Saat sadar ia mencoba keluar tapi tetap tidak bisa keluar dari tempat itu dan malam itu ia tidur di lubang itu. Esok paginya ada yang melemparkan tali ke lubang. Ternyata si babi yang membawanya. Akhirnya 2 kali Sam diselamatkan babi. Kemudian Sam pun melanjutkan perjalanannya bersama para babi. Kirke di rumah tetap saja memikirkan Sam. Ia mengingat saat-saat bahagia saat Sam dirantai. Tapi nggak ada yang bisa dilakukannya selain menahan rindu dan berharap Sam kembali. Di tempat lain, Sam yang telah gagal menemukan ayahnya malam itu malah menjadi gundah gulana dan teringat-ingat dengan Kirke. Ternyata selama ini walaupun ia dirantai, tetapi Kirke sangat perhatian padanya dan membuat Sam jadi terkesan dan menyimpan rindu. Akhirnya Sam pun berniat untuk kembali ke rumah Kirke. Waduh, Sam, bucin ternyata lo.
Sam mendengar suara tembakan di kebun jagung, yang ternyata itu adalah ayah Kirke beserta dengan Mark bersaudara dan juga Jancuk, yang sedang mencari para babi dan Sam. Sam pun tertangkap oleh ayahnya Kirke dan langsung menodongkan senapan. Mark meminta agar kaki Sam ditembak, tapi ayahnya Kirke nggak mau karena ia ingin Sam menunjukkan di mana para babi. Akhirnya terjadi perdebatan dan kemudian Jancuk datang merebut senjata karena ingin menembak Sam. Akhirnya Sam pun lari, dan saat Sam lari terdengar suara tembakan. Sam pun berhenti, kemudian perlahan kembali ingin mengetahui siapa yang tertembak. Dan ternyata yang tertembak adalah ayah Kirke. Gak tahu siapa yang menembak, karena Mike dan saudaranya serta Jancuk sudah pergi. Dan atas rasa kemanusiaan, Sam pun menolong ayahnya Kirke dan mengantarkannya pulang, tanpa sedikit pun menyimpan dendam. Akhirnya Sam bisa kembali ke Kirke, bukan sebagai budak, tapi sebagai pahlawan yang menyelamatkan ayahnya Kirke. Saat di rumah, ayah Kirke mengatakan kalau Sam adalah anugerah dan meminta Kirke menikahinya. Terlihat Kirke sangat senang, tapi Sam gak mengerti apa yang dikatakan ayah Kirke. Baru esoknya Kirke menanyakan ke Sam apakah ia mengerti perkataan ayahnya tadi malam, bahwa ayahnya ingin agar mereka menikah. Dan Sam pun tentu saja menyetujuinya. Malamnya saat mereka beristirahat, mereka mendengar sesuatu yang ternyata kandang babi mereka terbakar. Sam berusaha menyelamatkan para babi, dan ternyata yang membakar peternakan adalah si Jancuk yang terbakar api cemburu. Akhirnya terjadi duel antara Sam dan Jancuk. Yang beruntungnya Sam menang dalam perkelahian itu. Dan beberapa hari kemudian, Sam dan Kirke akhirnya menikah. Dan mereka pun hidup bahagia. Akhir yang sangat membagongkan. Bingung dan salut sih dengan si Sam yang tidak menyimpan dendam, disakiti dan disiksa malah menjadi cinta. Oke, semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang banyak. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang udah menonton sampai habis. Terima kasih atas dukungannya dan sampai ketemu di alur film selanjutnya.